Dan saya melihat bahwa ada kesamaan antara Paula Verhoeven dan Pratiwi Novianti atau Teh Novi. Dan saya di sini juga nggak membela Agus karena ya Agus itu lebay juga, drama juga. Tapi Agus dan Novi ini 11-12 sama-sama dramanya. Silahkan kalau mau menghujat saya karena saya mengatakan bahwa Novi drama. Bukan berarti saya nggak menyukai Novi, bukan, tapi saya mencoba menempatkan permasalahan ini pada konteksnya. Saya membuat konten ini karena ada sebuah judul, Baim Wong membawa 71 bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Nih saya kasih tahu, mau sampai 10.000 bukti sekalipun, Paula Verhoeven ini tetap akan dibela oleh para netizen yang mayoritasnya adalah wanita. Wanita itu membuat status sudah ditolong tapi menusuk dari belakang. Ku percaya sebagai saudara tapi ternyata dia mengkhianati. Pasti wanita yang lebih banyak merasakan hal seperti itu. Mengapa nasib Teh Novi atau Pratiwi Novianti ini akan memper-memper atau sama seperti nasibnya Paula Verhoeven atau sebaliknya di mata netizen? Ini adalah pembahasan yang akan membuat kalian membuka mata, dan jika kalian mencermati ini hingga selesai, akan menyelamatkan kehidupan kalian, karir kalian, dan hubungan kalian dengan orang yang kalian sayangi, dan bagaimana orang-orang melihat kalian itu seperti apa. Yuk kita mulai. Halo, berjumpa kembali bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya merumuskan dari kartu-kartu yang saya baca. Dan saya melihat bahwa ada kesamaan antara Paula Verhoeven dan Pratiwi Novianti atau Teh Novi. Siapa sih yang nggak tahu sosok yang terakhir tadi saya sebut, mantan pramugari, menjadi aktivis sosial di YouTube, dan kemarin itu berseteru dengan Agus dan keluarganya. Dan coba untuk didamaikan oleh Pak Yusuf Hamka. Saya melihat perdamaian antara Densu dan Farhad itu ada, tapi itu kan perdamaian antara Densu dan Farhad, bukan perdamaian antara Novi dan Agus. Tapi saya nggak mau bahas itu. Silahkan kalau kalian mau mencari nafkah dengan membahas Agus, memparodikan atau apapun. Dan saya di sini juga nggak membela Agus karena ya Agus itu lebay juga, drama juga. Tapi Agus dan Novi ini 11-12 sama-sama dramanya. Silahkan kalau mau menghujat saya karena saya mengatakan bahwa Novi drama. Bukan berarti saya nggak menyukai Novi, bukan, tapi saya mencoba menempatkan permasalahan ini pada konteksnya. Bukan artinya saya mendukung Alvin Lim, mendukung Farhad Abbas atau apapun di situ. Saya tidak mendukung secara keseluruhan. Tapi mungkin fragmen-fragmennya itu saya setuju. Termasuk di dalam salah satunya adalah uang yang sudah ditransferkan kepada Agus. Itu sudah hak Agus sepenuhnya. Sehingga mau dipakai apapun, ya itu haknya Agus. Silahkan berdebat dengan saya tentang itu, tapi di video yang lain. Nggak apa-apa kalau nggak suka sama saya karena saya berpikiran begitu. Artinya kalian nggak berpikiran terbuka. Tapi kenapa kok saya bilang bahwa Teh Novi ini memper-memper nasibnya dengan Paula? Yang pertama adalah saya membuat konten ini karena ada sebuah judul, Baim Wong membawa 71 bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Nih saya kasih tahu, mau sampai 10.000 bukti sekalipun, Paula Verhoeven ini tetap akan dibela oleh para netizen yang mayoritasnya adalah wanita. Yang mayoritas lagi adalah emak-emak. Saya tidak mendiskreditkan, tetapi mengapa demikian? Nah, nanti saya akan jelaskan di akhir video ini. Yang pertama adalah yang paling jelas di sini, itu adalah image dari mereka berdua ini yang cantik dan baik. Saya selalu terkesan dengan kalimat yang dilontarkan oleh Mas Bambang Urianto atau Pak Bambang Pacul di sini, mengatakan jangan lawan orang baik, orang cantik, orang ganteng, karena kita akan tetap kalah. Nah, jadi kalau saya katakan di sini adalah ini kombinasi antara cantik dan baik. Ya, kita nggak perlu ya walaupun cantiknya mungkin berbeda ya. Tapi Teh Novi itu kan ya untuk seorang penggiat sosial lumayan cantik loh. Kalau nggak cantik nggak akan jadi pramugari, betul kan? Dan Paula Verhoeven, sang supermodel, nggak usah diomongin deh. Udah seperti itu, image-nya itu baik. Apalagi Paula akhir-akhir ini kan berhijab. Jadi kalau menurut saya kalau sudah ada combo itu akan sulit lah. Masyarakat ini akan melihat secara objektif, proporsional, dan menilai berdasarkan konteksnya. Bukan artinya di sini saya setuju dengan Baim Wong ya, karena kita masih menanti proses peradilan itu tadi. Dan saya akan mengajarkan kalian cara berpikir secara struktural dan objektif agar tidak terjebak kepada hal-hal yang ditimbulkan oleh echo chamber dan kesubjektifan dari sosial media ini tadi. Percayalah ini akan menyelamatkan kalian. Dan saya katakan juga bahwa kalau mereka itu sudah diartikan begitu, maka apapun yang mereka lakukan ini selalu dianggap benar. Jadi nggak ada salah seakan-akan. Dan ini yang bahaya. Ini yang bahaya kepada seorang wanita. Karena saat dia memiliki sebuah perasaan dengan seseorang, maka akan selalu benar. Nah, berikutnya yang lebih mengerikan lagi ini adalah mereka itu didukung oleh para emak-emak karena melawan pria, cowok ya, tapi yang lebih drama daripada mereka. Oh bener, Agus ini memang lebih drama daripada Novi, tapi Novi lah yang memulai dramanya. Nah tapi saya katakan bahwa laki-laki itu kan harusnya kan nggak drama kan. Agus kan dengan semua, ya saya nggak mau menirukan ya, tapi kita tahu bahwa Agus itu kan drama gitu.
dia sebenarnya bisa menyampaikan poin yang ingin dia sampaikan tanpa harus teriak-teriak, nangis-nangis seperti yang diparodikan oleh semua orang ini tadi. Jadi Agus dibully itu satu hal yang buruk, tapi apa yang dilakukan Agus sehingga dia itu menjadi objek bulian itu juga sesuatu yang nggak baik gitu. Jadi memancing jadinya. Nah, Mbak Imong juga seperti itu. Dari awal itu ada yang berkomentar ini cowok kok lemes seperti itu. Yang pertama di sini adalah mengapa jika itu adalah sebuah perselingkuhan ini harus di-up ke media? Kenapa nggak diselesaikan secara senyap? Apakah tidak terfikir anaknya nanti akan memandang ibunya seperti apa? Nah, itu tentu saja di titik itu saja semua wanita ini sudah dikumpulkan dan mereka akan memvote setuju. Laki-laki apapun itu harus pandai untuk menyimpan perasaannya. Karena itulah yang membuat dia menjadi seorang laki-laki. Memamerkan kesibukannya bareng dengan anak-anak atau apapun, ya itu sesuatu yang baik. Tapi tidak dilakukan dalam konteks waktu dan juga tempat yang tepat saat ini. Sehingga orang akan beranggapan, lebay banget dan sebagainya. Dan nggak bisa dipersalahkan. Saya nggak punya permasalahan dengan Mbak Im. Kita pernah ketemu dan dia orang yang baik. Dan dia orang yang berbakat dan apapun itu. Maka saya kontekskan ini tadi untuk membahas apa yang terjadi di sini. Maka saya katakan bahwa karena yang dilawan ini adalah pria yang lebih drama daripada dirinya, maka semua cewek ini bersatu untuk membela. Maka sekali lagi 1.000, 10.000, 100.000 bukti sekalipun, Paula akan tetap dibela, akan tetap didoakan. Semoga dapat yang lebih baik lagi. Tetap kuat ya Mbak Paula. Lebih sedikit yang akan ngomong, lebih kuat ya Mas Baim. Semoga Mas Baim akan dapat yang lebih baik lagi. Nah, 17 bukti Mbak Imong bisa jadi ada hal yang dapat disalahartikan. Nah, itu yang ingin saya katakan juga. Artinya apa? Kalau itu selalu sebanyak itu, artinya mungkin saja ada yang benar, ada yang salah. Atau benar semua atau salah semua. Tapi apapun itu kan bukti yang banyak ini akan membuat orang jadi kayak, masa iya sebanyak itu terus Baim diem aja. Jadi kan orang ini pun memiliki logika seperti itu. Jadi kalau menurut saya, langkah yang ingin menunjukkan validasi, tapi malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari itu tadi, hal yang disampaikan oleh para netizen ini tadi. Dan para emak-emak ini itu merasakan hal yang sama dan mengasosiasikan atau membangun jembatan dengan apa yang terjadi. Jadi saat melihat Pratiwi Novianti ini seakan-akan ditunjuk-tunjuk oleh Farhad Abbas, Bang Farhad, padahal Bang Farhad itu emosi gara-gara ada menelpon Densu saat itu kalau nggak salah ya. Nah, itu membuat apa ya, kalau saya katakan itu di-capture terus kemudian disebarkan, orang-orang langsung akan bilang, itu loh. Tapi kan nggak sepantasnya juga seorang wanita ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kan Bang Farhad ini juga lahir dari rahim seorang wanita. Nah kan asosiasinya itu jadi salah gitu loh. Maksud saya di sini adalah artinya gini, paling gampangnya. Saya yakin dia itu pasti pernah diperlakukan seperti itu oleh pria. Dianggap atau tidak dihargai sebagai seorang wanita atau sebagai seorang ibu. Makanya saat itu terjadi dia langsung marah dan merasakan, membayangkan kalau itu bukan Teh Novi, bayangkan itu adalah dirinya. Ditunjuk oleh pria yang pria pun itu berubah jadi bukan Bang Farhad, berubah jadi cowok yang dia benci ini tadi. Nah, kemarahan itu timbul dan membuat mereka menuliskan komen dan terus bersama-sama berjamaah, ini yang lebih luar biasa dan menakutkan. Bersama-sama dengan orang-orang yang setuju, mereka itu sama kayak 212. Tapi ini di dunia maya. Begitu kita lihat, ini nih, langsung kita akan masuk ke situ untuk melontarkan kebencian kita itu tadi. Bahkan kita mungkin saja akan diajak orang-orang yang nih ada tempat baru nih di konten ini, yuk kita ramein komen di situ. Pindah, komenlah di situ lagi. Nanti kasih lo komen lagi di sana. Bahaya yang paling besar saya taruh di paling akhir. Tapi yang bahaya yang pertama di sini itu adalah kadang kita itu tidak merasakan bahwa kita itu tidak mengomentari konten itu secara objektif. Alih-alih kita tuh sebenarnya memuntahkan semua kekecewaan kita di dunia nyata ke sesuatu yang kagak ada efeknya. Kita ngomong di situ juga ketutup sama ribuan komen yang lain, nggak akan dinotis juga. Tapi akan sebenarnya sudah itu dilampiaskan, hati ini akan terasa lebih plong. Kita merasakan selama ini kita nggak bisa protes sama bos yang otoriter, suami yang KDRT, atau orang-orang yang melakukan secara nggak adil. Tapi anyway, kalian boleh ya curhat sama saya. Silahkan hubungi, telepon, atau mengirimkan pesan. Saya akan bacakan kartunya, tapi ini berbayar loh ya. Disclaimer, karena banyak yang kok berbayar dan sebagainya. Tapi terjangkau. Oke, untuk kalian semua yang mau curhat, nggak pengen ketahuan orang lain, merasa bahwa bercerita dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan alternatif solusi itulah sesuatu yang bisa menyelesaikan apapun yang sedang kalian alami, kalian boleh hubungi nomor di bawah sini. Nah, tapi kembali lagi tadi, kalian tidak sadar bahwa sebenarnya yang kalian lakukan ini adalah sebuah upaya untuk meluapkan emosi saja. Bukan sesuatu yang akan menyelesaikan permasalahan kalian yang sebenarnya
Setelah merasa menjadi bagian dari jamaah yang besar, ya kayak 212 itu tadi, merasa harus membela Islam dan harus memenjarakan Ahok, yang padahal saya tidak setuju, tapi itu kan sudah berlalu ya. Daripada seperti itu, mendingan kalian mengomentari ini dengan cara positif dan melihat dari sisi yang lebih konstruktif. Ya kayak tadi misalkan, semoga dapat ganti yang lebih baik, itu kan positif daripada mengomentari, oh dasar selama ini ternyata prianya itu. Nah, itu kan sesuatu yang negatif gitu loh. Karena terkadang wanita akhirnya itu terjebak dengan perasaan entitling atau ingin diutamakan atau ingin dimengerti padahal dianya sendiri tidak melakukan hal yang dia inginkan ini tadi. Makanya banyak wanita itu membuat status sudah ditolong tapi menusuk dari belakang. Ku percaya sebagai saudara tapi ternyata dia mengkhianati. Pasti wanita yang lebih banyak merasakan hal seperti itu. Aku tahu kok kalian membicarakan aku di belakangku dan menyebarkan berita yang nggak baik tentang diriku. Kenapa harus merasa seperti itu? Kalau iya samperin aja, selesaikan, dan selesai. Karena saat kalian menuliskan, ini yang paling mengerikan ya, apapun yang kalian tuliskan di sosial media, it will stays forever. Akan ada di situ selama-lamanya. Dan itu akan menjadikan penilaian kepada kalian. So, saat kalian nanti akan ketemu sama ibu-ibu PKK yang lain, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saat reuni, atau bahkan saat mau nikah, atau menikahkan anak kalian, lihat sosial media terus, ternyata calon mertuanya seperti ini. Ternyata teman yang kita jumpai, ternyata guru ngaji kita, ternyata itu akan mengerikan sekali loh penilaian orang terhadap apapun yang kita katakan. Jadi sebenarnya kita pun akan berpotensi menjadi Gus Miftah di masa depan nanti. Diadili oleh sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Dan ini akan sangat berbahaya hanya karena kita merasa harus mendukung seseorang yang kita anggap baik. Maka konten ini bukan tentang Pratiwi Novianti atau Paula Verhoeven. Kesamaan nasib mereka ini untuk mengasesmen apa yang kalian lakukan. Dan menjadi sebuah pengingat agar kalian tidak mengungkapkan secara barbar kemarahan apapun yang terjadi di dunia nyata, di dunia maya yang tidak akan berefek pada apa-apa. Dan kalaupun kalian di sini berpikir itu akan memberikan efek, efeknya adalah orang akan menjudge kalian dari apa yang kalian tulis. Maka sekali lagi, ini bukan konten keberpihakan. Ini juga bukan konten clickbait, tapi dari apapun yang kita lihat, kita mempelajari agar kita bisa mengambil satu nilai untuk melakukan perbuatan yang menghindari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan atau berpotensi kita lakukan, dan melakukan sebuah tindakan atau banyak tindakan yang lebih baik daripada apa yang seharusnya ini terjadi. Maka tahan dirilah, usahakan kalau perlu nggak komen kecuali terpaksa, dan setelah komen dibaca berulang kali sebelum di-send atau diunggah, dan semoga kita bisa terhindar dari dosa-dosa di masa lalu, nggak jadi Gus Miftah di kehidupan yang ya akan kita alami ke depannya, dan semoga kalian juga diberikan kebahagiaan bersama keluarga dan orang yang kalian sayangi. Sekali lagi terima kasih, ini mungkin konten yang ngelantur ke sana kemari, tapi maksudnya baik, menyelamatkan kita semua, kalian semua, dan agar sosial media ini nggak diisi dengan ujaran kebencian dan hal-hal yang akan bisa membuat orang stres, bunuh diri, sakit mental, dan hal negatif lainnya, terutama kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.